Oh. One to test my love, finger, finger on the trigger. Ain't no hesitation if you're sticking in the race. Halo Sobat Kompa dimanapun kalian berada, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Andreas Baok yang beralih profesi dari tukang gali kubur sekarang jadi tukang ngomongin film. Film yang akan saya rangkum kali ini judulnya Icefall, menceritakan tentang seorang gelandangan yang awalnya menemukan sebuah koper berisi uang, tapi justru itu adalah awal masalah buat dirinya. Penasaran dengan ceritanya seperti apa? Sebelum ke alur cerita seperti biasa, saya mau ingetin kalian agar makan permen terlebih dahulu sebelum nonton, biar sehancur-hancurnya muka kalian, sepahit-pahitnya hidup kalian, tapi setidaknya mulut kalian tetap manis. Ini dia, salah kata. Di awal film kita akan bertemu dengan seorang pria tampan, bule, dan berkacamata namanya Drak, masuk ke sebuah toko penggadaian. Di sana, Drak melihat-lihat sekeliling ruangan seperti lagi memastikan tempat yang dia maksud. Kemudian, dia memperlihatkan sebuah jam waker kuno peninggalan Majapahit kepada seorang petugas. Petugas itu mengira kalau si Drak akan menggadaikan jam wakernya, kemudian memeriksanya. Namun saat si petugas menoleh lagi, si Drak sudah lenyap dari hadapannya. Rupanya si Drak ini tidak sendirian karena ada 4 orang rekannya memakai penutup muka masuk sambil membawa senjata api. Setelah itu, mereka masuk ke sebuah lokasi menuju ruang bawah tanah. Nyatanya toko pegadaian tadi hanyalah sebuah kamuflase saja karena aslinya tempat tersebut merupakan tempat para mafia menjalankan bisnis ilegalnya seperti jual beli henjut atau prostitusi serta penyimpanan uang hasil perampokan. Drak memaksa salah seorang dari mafia itu untuk mengantarnya ke tempat biasa mereka menyimpan uang. Left. Daripada koin, si mafia terpaksa membawa Drak ke ruang penyimpanan uangnya. There it is. Dan benar saja Sobat Kompa, di sana banyak sekali uang, jutaan bahkan puluhan juta dolar hasil nipu, ngerampok, dan juga penggelapan. Tapi dasar uang haram, akhirnya uang itu kembali dicuri. Oh. One to test my love, finger, finger on the trigger. Ain't no hesitation if you're sticking in the race. Jumping like a shadow. Drak dan komplotannya dikenal sebagai geng sadis, tak kenal dengan yang namanya belas kasihan. Itu terlihat sebelum mereka melarikan diri, Drak melempar sebuah bom untuk melenyapkan saksi mata. Usai melarikan diri, Drak berkumpul di suatu tempat sambil melepas penutup kepala masing-masing. Dan biar gak pusing, mari saya perkenalkan satu persatu rekan-rekan Drak. Yang botak namanya Dax, terus yang pakai jaket jingga namanya Pen. Tak berselang lama, mereka didatangi oleh seorang pria parubaya bernama Rhodes. Rhodes bukan sembarang aki-aki, dia merupakan pemimpin dari komplotan penjahat ini. Rhodes bermaksud akan pergi ke luar kota dan membagikan hasil uang curian itu di sana. Namun karena terlalu banyak dan takut kena razia Polantas, Rhodes akan membawa uang tersebut menggunakan pesawat kecil. Jaga-jaga bila terjadi sesuatu di perjalanan, sebelum dinaikkan ke dalam pesawat, Rhodes menyimpan sebuah GPS di salah satu koper biar dia bisa memantau dari kejauhan perjalanan uangnya. Masalahnya, keadaan cuaca sepertinya kurang mendukung. Sampai beberapa saat kemudian, pesawat itu tersambar petir, kemudian terjatuh. 5 bulan kemudian saat musim dingin, sebagian besar daratan telah dipenuhi salju, bahkan danau-danau serta walungan pun semuanya membeku menjadi es. Di sini kita bertemu dengan seorang pria namanya Harlan. Jangan salah, meskipun Harlan ini orangnya caludi, gelandangan, bau, dan gak memiliki tempat tinggal, dia adalah aktor utama dalam film ini. Harlan kadang-kadang tinggal di bawah pohon ataupun di dalam gua.
Untuk memenuhi kebutuhan perutnya, Harlan selalu berburu binatang ataupun memancing ikan seperti yang akan dia lakukan sekarang. Sesampainya di tempat tujuan, Harlan tinggal mengeluarkan hasil tangkapan ikannya setelah sebelumnya dia sudah memasang perangkap ikan di lubang danau yang membeku. Secara kebetulan, Harlan melihat seonggok tangan mengacung tak jauh dari sana. Dia coba mendekat dan berusaha mengeluarkan jasad itu dari danau yang sudah membeku. Ternyata itu adalah jasad pilot yang dipercaya Rhodes untuk membawa uang puluhan juta dolar 5 bulan yang lalu. Itu terbukti saat Harlan menemukan salah satu koper terapung di lubang es yang lain. Harlan tak menyangka jika di dalam koper itu berisi banyak uang dan ada juga koper-koper lain yang masih terjebak di dalam bangkai pesawat. Harlan kelihatan masih bingung apa yang akan dia lakukan dengan uang-uang itu. Utang gak punya, kebutuhan tak ada. Tapi daripada dibiarkan begitu saja, mendingan uang itu dibawa pulang ke kampung halaman. Siapa tahu ada yang lagi bangun masjid ataupun acara sosial lainnya. Kemudian scene berpindah kepada seorang polwan yang lagi bertugas menjaga hutan bernama Ani. Sebagai seorang janda yang harus membesarkan anaknya, Ani harus tetap bekerja meskipun anaknya sedang sakit. Sesampainya di tempat kerja, Ani mendapati 2 orang pria sedang meminta izin kepada salah satu teman polisinya bernama Sheriff Relig untuk pergi memancing di danau. Akan tetapi Ani melarangnya berhubung cuaca saat ini agak panas, takutnya es tiba-tiba mencair dan itu akan membahayakan bagi mereka. Relig membujuk Ani agar memberi izin pada mereka, toh mereka juga suka ngasih uang tips pada polisi. Tapi Ani tetap kukuh pada pendiriannya karena tugasnya di sini adalah menjaga lingkungan serta memastikan keselamatan orang-orang. Very nice, she'll take it off. Am I right, Warden? Okay. No fishing. Di sebuah gereja terlihat seorang pastor sedang memberikan ceramah di depan para jemaatnya. Pastor itu adalah Penn, mantan komplotan Rhodes yang memutuskan bertobat kembali ke jalan Tuhan. Di tengah-tengah ceramahnya, Drake terlihat datang dengan wajah tersenyum. Pastinya ada suatu alasan kenapa dia datang ke sana. Let us pray. Thank you. Drake diutus oleh Rhodes mencari koper berisi uang yang jatuh dari pesawat 5 bulan lalu. Karena GPS atau alat pelacak yang ditempelkan pada koper menyala tepat saat Harlan membuka kopernya. Drake juga tidak sendirian, ada Sirena dan Alice menunggu di luar, sedangkan Doug sudah menunggu di seberang danau. Awalnya Penn menolak, alasan sudah bertobat dan takut dimarahi oleh Tuhan Yesus. Drake berkata jika Penn tak ingin uangnya, itu sama sekali gak masalah. Drake hanya ingin Penn membantunya mencari koper yang terjatuh di sekitaran kawasan ini. Jika tidak mau, maka Rhodes akan membunuhnya. Terpaksalah Penn ikut sambil memperingatkan Drake kalau mereka hanya punya waktu 10 jam sebelum esnya benar-benar mencair. And all that other shit. Proud of you, Ellis. Anehnya, sinyal GPS itu terus bergerak, membuat Drake mengira kalau koper itu mungkin terbawa arus air. Tapi Penn punya pemikiran lain, bisa saja koper itu telah ditemukan seseorang lalu membawanya. Dirasa ucapan Penn masuk akal, mereka segera bergegas untuk mengikuti alat pelacaknya. Sementara itu, Ani menghampiri pria tua yang memiliki masalah, dikarenakan ban mobilnya terselip di es yang mulai mencair. Saat Ani mulai menderek mobil pria tua itu, terlihat Harlan berjalan dengan roda penarik berisi tangkapan ikan dan koper berisi uang. Karena penasaran dengan barang bawaan Harlan, Ani memeriksa koper tersebut dan setelah melihat isinya, Harlan terpaksa ditahan untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Harlan sudah mencoba jujur kalau dia hanya menemukan uang itu.
Tapi Ani tetap gak percaya, menyangka Harlan adalah seorang pencuri atau orang yang memenangkan judi. Ani kemudian memberitahu Sheriff Relig tentang apa yang ditemukannya dan meminta Relig agar segera datang ke tempatnya. Relig terlihat senang dengan kabar barusan karena dia pastinya akan kebagian uang sesajen. Di waktu yang sama, sebuah mobil datang, tidak lain adalah komplotan si tampan. Drac langsung bertanya tentang koper berisi uang itu kepada Ani. Got something to us. Ani yang memang tidak tahu apa-apa hanya terheran dengan pertanyaan Drac. Get on your fucking knees. Apalagi ketika Pen memeriksa kopernya hanya ada satu, Drac langsung menodongkan pistolnya ke arah Ani. Melihat wanita ditodong seperti itu, jiwa laki-laki Harlan muncul dan inilah yang dia lakukan. Ani berhasil masuk ke dalam mobil, disusul Harlan meloncat ke bak belakang. Sirena ngotot naik untuk mendapatkan kopernya. Melihat Ani dan Harlan pergi, Drac meminta Sirena menghubungi Duck. Sebisa mungkin Duck harus bisa menangkap mereka berdua karena mobil yang dia tumpangi mengalami bocor ban akibat terkena tembakan. Dalam pelariannya, Ani kembali menanyakan perihal koper itu kepada Harlan. Harlan mengaku menemukan koper itu mengapung di salah satu lubang es ketika dia sedang memancing di danau. Dia memberitahu masih banyak koper-koper lainnya ikut tenggelam bersama pesawat yang jatuh. Ani kemudian menghubungi Relig menceritakan apa yang dialaminya saat ini, berharap Relig bisa segera menolongnya. Sialnya, mobil yang mereka kendarai mengalami masalah, sehingga mau tidak mau mereka harus jalan kaki karena gak mungkin ada Gojek di tempat seperti ini. Either of us go under, we'll both drown with these on. If you try anything. Mark. Ketika sedang mengganti ban, Pen sudah memiliki firasat kalau kejadian buruk akan terjadi jika mereka masih ingin meneruskan misi ini. Drac mengingatkan kalau mereka semua sudah terikat kontrak dengan Rhodes untuk mendapatkan uang itu. Jika mundur, maka itu sama saja dengan bunuh diri sebab Rhodes adalah seorang iblis. You wanna leave, be my guest. We made a deal with the devil. Kembali ke Ani dan Harlan, setidaknya mereka harus berjalan sekitar 2 mil ke arah tujuan dengan tali yang mengikat satu sama lain. Hal itu dilakukan untuk jaga-jaga, siapa tahu di antara mereka ada yang terperosok ke dalam danau, maka salah satunya bisa menolong. Seperti yang dialami Drac CS sekarang ini, mereka memang sudah menemukan Ani dan Harlan berjalan dari kejauhan. Tapi masalahnya, mobil mereka terperosok ke dalam danau karena beban mobil yang terlalu berat. Make a line, hold each other's hands. Just do as he fucking says, okay? Ellis? I got a bad feeling about this, Pen. The Irish are born liars. I'm tossing you the belt. You hang on. Don't you let go! Hang on! Ani kemudian mengarahkan Harlan agar berjalan ke arah kanan sebab dia sudah janjian dengan Relig. Menurut Harlan, jika mereka pergi ke arah kanan, maka mereka akan tersusul oleh musuh. Sebaliknya, jika ke arah kiri, mereka akan menuju tempat persembunyian Harlan, di mana di sana ada alat untuk bertahan hidup. Dax yang baru datang memberikan mobil pada rekan-rekannya, sedangkan dia sendiri akan mengejar Ani dan Harlan menggunakan skuter saljunya. Ani dan Harlan sebentar lagi tiba di tempat persembunyian Harlan, disusul oleh Dax yang semakin mendekat. Mereka harus hati-hati karena es yang mereka injak terlalu tipis dan jika terlalu lama di sana, maka mereka akan terperosok. Mereka lalu menyiapkan beberapa perangkap beruang untuk menghentikan Duck yang sebentar lagi akan tiba. It's at home now. Sick. Got that one shitty arrow, so I gotta get him off that snowmobile.
Pucuk dicinta ulam tiba, Dax datang setelah persiapan selesai. Dikarenakan ketebalan es semakin menipis, Harlan terjebak masuk ke dalam danau. Harlan harus mencari lubang es yang lain agar bisa keluar. Akan tetapi, saat hendak keluar, Dax sudah menodongkan pistolnya ke arah Harlan, lalu... Dengan begitu, Dax pun tewas dan Annie segera menyelamatkan Harlan, membawanya jauh ke tempat yang sedikit hangat. Tak lama kemudian komplotan Drake CS datang. Sirena sangat murka melihat Dax tewas mengenaskan, tak menyangka kalau kekasihnya disamakan dengan beruang. Sirena berjanji akan membunuh Annie dan Harlan sebagai balasan atas kematian kekasihnya. Kesempatan datang saat mereka menemukan jejak kaki yang ditinggalkan. There's a hide. Annie menyadari musuh dapat mengetahui pelariannya melalui jejak kaki yang ditinggalkan. Untuk itu, Annie mencoba mengecoh mereka dengan berjalan di dalam aliran sungai. Akan tetapi, Penn yang notabene adalah warga lokal dapat mengetahui apa yang dilakukan Annie itu. Sampailah mereka di suatu wilayah yang setahu Penn, wilayah itu sering dijadikan orang-orang sebagai tempat berburu. Di kawasan itu banyak perangkap yang tersebar, hanya saja dia tak mempedulikan perkataan dari Penn sehingga dari kejauhan Annie dan Harlan melihat kejadian barusan dan mereka langsung memanfaatkannya untuk segera menjauh dari komplotan penjahat itu. Singkatnya, Annie dan Harlan tiba di sebuah gua. Mereka beristirahat menghangatkan diri dari cuaca yang dingin. Harlan mengalami dehidrasi akibat tenggelam di danau dan berjalan di saat salju turun. Di sana Annie berusaha menghangatkan Harlan sambil ngobrol tentang keluarga masing-masing. Harlan menjawab kalau istrinya telah meninggal. Harlan lanjut bercerita tentang anaknya yang meninggal gara-gara infeksi paru-paru dan jantung. Saat itu istrinya bernama Mia sangat kesal terhadap Harlan karena di saat anaknya meninggal, Harlan tak ada di sisinya. Semenjak itu, Harlan dan istrinya mulai tak saling bicara. Hari demi hari, suasana rumah begitu hening. Hingga suatu hari, Harlan menemukan istrinya meninggal akibat overdosis. Harlan sangat terpukul atas kematian istri dan anaknya. Makanya dia selalu pergi ke hutan untuk berburu. Semata-mata hanya ingin menenangkan diri. Kemudian, Annie memberitahu cara bagaimana menenangkan hati berdasarkan adat atau tradisi di desanya agar mereka dapat menjalani hidup seperti biasanya. Di sisi lain, Drake dan yang lainnya menemukan sebuah pila. Mereka bermaksud untuk singgah istirahat sekaligus mengobati luka Sirena. Sirena sudah merasa tak sanggup dengan tugas ini, apalagi sekarang Dax pacarnya sudah tewas. Si tampan mengingatkan bahwa mereka kuat karena sebuah tim, bukan perorangan. Jadinya jika Sirena berhenti, maka Drake tak akan mampu menyelesaikan tugas ini. See you wiping no babies' asses. No. Tak lama kemudian, Rhodes datang. Dia menyampaikan duka citanya atas kematian Dax, lalu berjanji akan menghukum pelakunya dengan balasan yang setimpal. Kemudian, Rhodes menceritakan awal mula dia merekrut para anggota hingga terbentuklah sebuah tim. Dari mulai Drake yang paling senior sampai yang paling muda yaitu Ellis. Rhodes mengaku kalau dia telah membunuh 2 orang pria yang mencoba mencari kopernya. 2 pria yang dimaksud adalah 2 orang kemarin yang meminta izin memancing kepada Raleigh. Mereka pura-pura ingin memancing padahal ingin mencari koper uangnya. Ironisnya, sebelum kedua orang itu mati, mereka berkata kalau semua ini dilakukan atas perintah Ellis. Tentu saja Rhodes murka, berani-beraninya Ellis mengkhianatinya lalu setelah itu. To condone.
Rhodes kemudian memberi perintah kepada semuanya jika besok pagi mereka akan bergerak kembali membunuh Annie, setelahnya barulah Harlan. Kembali ke tempat persembunyian, Annie mulai percaya pada Harlan dan membawanya ke tempat rahasia di mana tak sembarang orang dapat memasukinya. Di tempat itu, mereka bertemu dengan seorang pria tua bernama Oz, suku asli Eskimo. Sebenarnya, kakek dan nenek Annie adalah suku asli Eskimo. Sebagian masyarakat Eskimo hijrah ke kota dan hidup normal seperti masyarakat pada umumnya. Akan tetapi meskipun begitu, sekali-kali Annie selalu dibawa berburu oleh kakek dan kelompoknya ke tempat sekitar suku Eskimo. Oz rupanya mengenali Harlan dan mengungkapkan kalau dia tidak menyukainya. Faktanya, istri Harlan bernama Mia merupakan keponakan dari Oz, mengira Harlan telah menculik keponakannya dan membawanya ke kota. Harlan menjelaskan jika dia tak pernah menculik istrinya, mereka pergi ke kota karena memang saling mencintai. Berkat bujukan dari Annie, Oz bersedia membawa mereka ke tempat orang-orang Eskimo. Di perjalanan, Oz sempat memberitahu agar berhati-hati jika berada di atas danau es, karena di dalamnya terdapat gas metana yang bergabung dengan gelembung. Jika terkena panas, maka akibatnya akan meledak. Singkatnya, mereka pun tiba di tempat tujuan, sebuah kehidupan yang berada di atas es. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka biasanya memancing di bawah es tersebut. Oz nampaknya masih marah kepada Annie karena telah berani membawa orang asing ke tempat itu. I'm protecting our home. I'm protecting what belongs to all of us. Kembali ke komplotan para penjahat ini, Sirena bertanya sebenarnya mau kemanakah mereka pergi. Rhodes menjawab kalau mereka akan pergi mencari orang yang telah membunuh Dax. Sedangkan Harlan mengaku merasa gak enak dengan Annie karena gara-gara dirinya mengambil koper uang itu. Annie yang tak tahu apa-apa jadi ikut-ikutan terlibat. Annie menjawab tak masalah, toh ini sudah menjadi tugasnya sebagai polisi penjaga hutan. Lagian, Sheriff Relic sebentar lagi akan datang, jadi mereka akan selamat. Rhodes dan komplotannya tiba di sebuah bangunan. Mereka tak meneruskan perjalanan seolah-olah sedang menunggu seseorang. Sebelum pergi, Harlan menemui Oz terlebih dahulu, memberitahu kalau di tempat dia menemukan koper uang, masih ada koper-koper lain di sana. Harlan ridho jika Oz menggunakan uang-uang itu untuk kebutuhan penduduk Eskimo, bukan dipergunakan Oz berpoligami. Tapi Oz menolak, menyangka kalau tawaran Harlan itu adalah sebuah sogokan, biar Oz tak membenci Harlan gara-gara soal istrinya tadi. Pen yang sedang sendirian dihampiri oleh Rhodes. Mereka membahas tentang Pen yang ingin lebih dekat dengan Tuhannya. Makanya bila uang-uang itu berhasil didapatkan, Pen memutuskan untuk tidak mengambil uang jatahnya. Rhodes cukup terkejut, tapi Rhodes tetap akan memberikan sebagian uang itu kepada Pen karena itu sudah haknya. Rhodes mengingatkan agar Harlan gak perlu sok suci. Di zaman sekarang ini, boro-boro uang halal, uang haram juga susah didapat. Pen membalas sudah terlalu banyak pelanggaran yang dilakukan oleh komplotan ini, salah satunya yang terakhir adalah kematian Alice. Dia takut Tuhan akan murka, kemudian menghukum mereka semua. Singkatnya, Relic tiba di tempat Annie dan Harlan, ujug-ujug menanyakan di mana tempat pesawat itu tenggelam. Annie jelas kaget, tahu dari mana si Relic tentang pesawat, padahal Annie sama sekali belum memberitahu tentang hal itu. Seketika, Annie tersadar jika Relic pasti telah bersekongkol dengan komplotan para penjahat. Itu terbukti saat Relic mengajak Annie berunding, Rhodes akan memberi mereka sebagian uangnya, asalkan Annie mau memberitahu lokasi jatuhnya pesawat. Sebagai polisi jujur, baik dan ngerti soal halal haram, Annie tentu menolaknya karena itu adalah sebuah pelanggaran. Relic yang sudah dibutakan dengan uang menyeret Annie dan Harlan masuk mobil untuk diserahkan kepada Rhodes. Nobody try anything. Everything's under control. Di tempat lain, Pen memperingatkan Drac agar tidak merokok di kawasan ini sebab di danau yang beku terdapat gas metana yang membeku dengan gelembung sewaktu-waktu akan meledak jika terkena api.
Di saat bersamaan, Rhodes melihat mobil Sheriff Prelik mendekati mereka, sekaligus terjawab sudah mengapa Rhodes diam di tempat tersebut. Karena menunggu Relic yang akan datang membawa Annie dan Harlan. Sebelum sampai di tempat si Rhodes, Harlan mengaku siap mengantar Relic ke tempat jatuhnya pesawat tanpa harus bertemu Rhodes. Tapi sebelumnya, Harlan menyuruh si Relic untuk mengambil alat pelacak di dalam kantongnya. Namun, malah ini yang terjadi. Rhodes yang melihat itu segera menghampiri dan Relic yang masih bisa bangun mencoba untuk menembak Harlan. Namun, Sirena yang dendam langsung ingin membunuh Annie dan Harlan. Namun malangnya Harlan bisa mengecoh Sirena dan Drac, Rhodes, dan Penn kemudian mengepung meskipun Rhodes melarang mereka membunuh Harlan karena Harlan adalah orang yang tahu posisi pesawat itu tenggelam. Rhodes justru menyuruh Penn untuk membunuh Annie terlebih dahulu. Hanya saja Penn yang udah tobat tak mau melakukannya dan memutuskan untuk pergi dari sana. Penn yang masih bisa bernapas melemparkan gasolin tepat di bawah kaki Rhodes yang terdapat banyak gelembung gas metana. Rhodes pun terbakar hidup-hidup dan mati mengenaskan. Singkatnya, Harlan, Annie, dan Drac dapat lolos dari semburan api gas metana dan sekarang Harlan mencari Annie yang terpisah dengan dirinya. Akan tetapi, Harlan malah menemukan Annie ditawan oleh Drac. Di sana, Drac mendesak Harlan agar memberitahu tempat pesawat tenggelam karena jika tidak, Annie berusaha meloloskan diri dibantu oleh Harlan, meskipun Drac tetap perkasa dan berhasil memojokkan Harlan. Melihat Drac terjatuh, Harlan dan Annie berlari keluar, lalu bersembunyi menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Selepas kejadian itu, seperti biasa Harlan selalu menyendiri karena belum bisa melepaskan trauma masa lalunya saat ditinggal anak dan istrinya. Dengan begitu, Oz mencoba mengobati Harlan dengan ritual yang biasa orang Eskimo lakukan. Ajaibnya, Harlan benar-benar sembuh dari traumanya dan akhirnya bisa hidup seperti orang biasanya. Keesokan harinya, Annie menghampiri Oz memberitahu kalau polisi berhasil menemukan bangkai pesawat yang tenggelam. Hanya saja, polisi hanya menemukan uang $4 juta yang seharusnya $20 juta. Annie menuduh jika Oz lah yang mengambilnya atas petunjuk Harlan. Hal itu diperkuat dengan banyaknya bangunan baru, termasuk rumah sakit yang didirikan di daerah sana. Pastinya semua itu membutuhkan uang yang sangat banyak. Tapi Oz tetap menyangkal tuduhan dari Annie, alasan kalau dia mendapat uang sebanyak itu hasil dari menjual ikan dan jual harga diri. Annie hanya tersenyum, malas kalau ngobrol sama aki-aki gede bohong mah. Di luar, Annie mendapati Harlan sedang bermain dengan anaknya. Harlan terlihat lebih baik, tak menjadi gelandangan lagi, dan mempunyai keluarga baru, yaitu orang-orang Eskimo. Tamat. Baik Sobat Kompa, itu tadi rangkuman film Icepal sudah kita saksikan bersama. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau kata-kata yang menyinggung perasaan kalian karena ini hanya hiburan semata. Saya Andreas Bawok pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios. Pramios.